Ramadan, Ramadan, welcome holy moon Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Sehu. Apa kabar sahabat asik dimanapun berada? Hari ini dalam acara program Ramadan Asyik, insya Allah kita akan membahas tema membangun keluarga harmonis di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Ramadan awal ini, apa nih kira-kira tips yang bisa kita bagi ke masyarakat, kepada Iya. sahabat asik, tentang bagaimana membangun keharmonisan keluarga di bulan Ramadan? Ya, sahabat sekalian, saya kira tidak ada bulan di mana interaksi kita dengan keluarga lebih banyak itu kecuali di bulan Ramadan. Contoh misalnya dari mulai kita bangun tidur. Oke. Bangun tidur itu saling membangunkan satu sama lain untuk bisa makan sahur bersama. Nah, kemudian setelah itu berinteraksi di hari-hari yang biasa kita sulit untuk bisa Betul. bisa makan sarapan bersama ya. Seorang ayah harus pergi berangkat duluan bahkan sebelum anak-anaknya bangun. Begitu juga ibu di mana di perkotaan sangat sibuk, apalagi anak-anak juga berangkat sekolah dengan harus berpagi-pagi. Nah, tapi di Ramadan bisa kemudian kita makan bersama untuk makan sahur. Begitu juga pulang biasanya orang tua akan pulang lebih cepat, menyengajakan bisa berbuka di rumah bersama istri dan anak-anaknya, begitu dokter. Betul. Nah, sehingga interaksi itulah yang insya Allah akan semakin meningkatkan kualitas komunikasi, kualitas cinta kasih. Betul. Iya. Berarti apalagi sekarang di tengah sibuknya gadget ya. Ya, Artinya Ramadan ini bisa membuat kita lebih komunikatif gitu. insya Allah kita bukan komunikatifnya lewat gadget, tapi satu sama lain kita saling bercengkrama, ya. Apalagi biasanya dalam program-program Ramadan mungkin keluarga ada yang memprogramkan acara keluarga. Baik. Misal, ya, yuk kita tadarus bersama, atau dalam juga bentuk misalnya, yuk kita dengarkan kajian bersama di masjid atau di musola, sehingga seorang ayah, ibu dan anak-anaknya bisa bersama-sama ya mendengarkan kajian dari para ustadz. Nah, jadi ini suatu hal yang insya Allah ini akan bisa meningkatkan satu sisi kualitas ruhiyah kita, mentalitas kita ini betul-betul terjaga dengan baik ya. Sisi lain tadi komunikasi ini akan menimbulkan cinta kasih di antara suami istri, bahkan antara orang tua dengan anak-anaknya. Mantap, luar biasa sekali. Jadi artinya Ramadan ini adalah momen penting ya. Betul, momen penting bagi pembinaan keluarga. Sehingga mudah-mudahan melalui pembinaan keluarga di bulan Ramadan ini, insya Allah ini akan meminimalisir terjadinya layangan-layangan putus, dokter. Luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat asik di mana pun berada, ternyata memang Ramadan kali ini adalah momen penting. Dan yang terpenting Ustadz, kira-kira apa yang kita bisa lakukan aktivitas bersama selain tadi mengaji, Iya. baca Quran, mungkin memasak bersama kali. Nah, bisa memasak bersama, misalnya suami istri atau anak-anak diajak dengan tentu tadi berkomunikasi. Nah, kita mau sahur dengan apa nih? Oke. Ya, sehingga ada komunikasi itu, halo siapa yang bisa masak ini? Atau yuk kita bareng-bareng, misalnya seperti yang kemarin kita kan rame-rame nasi bikin goreng. nasi goreng. Nah, itu satu yang asyik tuh. Betul. Saya mempersiapkan, meracik, istri Iya. meracik dan kemudian digoreng bersama. Nah, seperti itu mungkin akan muncul tadi. Ada sebuah kebersamaan sehingga cinta kasih Betul. satu sama lain antara suami Karena kenapa istri. enggak ya, Ustadz ya, satu kali suami yang nyiapin gantian ya. Iya. Cuma ada resikonya, Oh, gitu. kasinan. Atau enggak selera sesuai dengan selera keluarga. Ya, nah sahabat-sahabat asik dimanapun berada, memang Ramadan kali ini jangan kita lewatkan. Ini adalah momen penting untuk kita membangun keharmonisan. Kalau sekarang selama sebelum Ramadan kita sudah mulai jarang bicara, sibuk dengan gadget, sibuk dengan mencari nafkah, dengan Ramadan ini insya Allah kita semua akan membangun komunikasi yang suportif, saling mendukung dan tumbuh rasa cinta. Ada pesan-pesan khusus, Ustaz Sehu, tentang masyarakat yang hari ini mungkin sedang berjuang menghadapi pandemi. Apa kira-kira tips yang bisa dihadapi bila di antara kita yang mungkin sedang
sakit, sedang diuji di bulan Ramadan ini. Ya, jadi momentum ini saya kira untuk kita semakin dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semua penyakit insya Allah ada obatnya, dan mudah-mudahan yang mampu mengatasi berbagai penyakit tentu sang penciptanya, pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saya kira momentum Ramadan ini lebih bagus kita berusaha untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dengan asupan-asupan yang bergizi, dan tentu juga tadi bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah melindungi kita semua dari wabah Covid-19. Baik Ustadz, terima kasih atas tips-tipsnya. Sahabat Asik dimanapun berada, kita akan masuk ke segmen kedua. Untuk itu, kita akan dengarkan lebih dalam lagi tentang pembahasan Ramadan bersama keluarga, bersama Ustadz Hamad Sehu. Kita istirahat sejenak. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momentum Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, bersamaan dengan milad PKS ke-20, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan gerakan nasional berbagi 2 juta paket sahur dan takjil sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan PKS pada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik Akikah, persembahan terbaik. Makan sama-sama yuk. Bismillah. Bismillah. Enak banget. Iya, enak banget. Rata, donatnya enak banget. Harganya juga terjangkau. Silahkan diorder. Barakallah donat kenduy. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Ustadz, tadi kita sudah memberikan gambaran kepada pemirsa sahabat Asik dimanapun berada tentang apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan untuk membangun keharmonisan keluarga. Nah, kira-kira saat ini banyak tantangan. Dalam rumah tangga, banyak kasus perceraian. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan menghadapi tantangan? Ya, jadi tadi saya perlu ingatkan ya, ada doa Nabi Musa alaihissalam yang memang harus kita jadikan sebagai sebuah pegangan ya, di mana ini udah sangat terkenal doa ini, bahkan di majlis-majlis taklim biasa menjadi doa pembuka, yaitu Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi doa ini betul-betul menjadi satu pegangan bagi kita dalam kehidupan berkeluarga, suami istri khususnya.
Jadi pertama harus ditanamkan pada diri suami istri itu syarhus sadar. Ya, adanya kelapang dadaan di antara kita. Ya, kalau orang sudah lapang dada, maka yafqahu qauli, dia akan mengungkapkan komunikasinya dengan komunikasi yang efektif, ya, bukan komunikasi yang berbelit-belit. Kadang-kadang ada masalah sederhana, tetapi karena susah dalam komunikasi, jadi ibarat benang kusut, gitu, susah diurai. Tetapi ada masalah-masalah yang sulit, tetapi karena tadi komunikasinya efektif, mampu mengurainya, sehingga kemudian yassir li amri, berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga itu menjadi mudah. Nah, saya kira inilah yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga dengan nilai-nilai Ramadan. Kita harus hidupkan doa Nabi Musa itu. Mari kita lebih berlapang dada dan mari kita ungkapkan komunikasi yang lebih efektif dalam kehidupan keluarga. Insya Allah optimis, yassir li amri, berbagai persoalan yang dihadapi oleh keluarga kita akan bisa dipecahkan. Betul sekali. Nah, sahabat asik dimanapun Anda berada, tadi sudah jelas dari Ustaz Ahmad Saihu ya. Nah, Ustaz, sekarang banyak sekali masalah yang terjadi karena salah satunya adalah gadget. Iya. Ini sekarang apa tantangannya nih menghadapi banyak suami istri yang tidak bisa bicara, Iya. Jarang berkomunikasi, bahkan sibuk dengan gadget, lupa dengan anak. Jadi itu memang kuncinya adalah satu masalah tanggung jawab. Masing-masing harus memahami tanggung jawab masing-masing. Suami istri bertanggung jawab sebagai suami, istri sebagai istri, anak-anak juga sebagai anak-anak. Sehingga dengan ada tanggung jawab seperti ini, dia akan siap mempersiapkan masa depannya akan seperti apa keluarga ini. Seorang anak yang mempersiapkan dengan baik dan rasa tanggung jawabnya muncul, saya akan jadi dokter, maka dia akan belajar dengan semangat. Seorang yang akan, saya ingin jadi engineer, dia akan persiapkannya. Tapi kalau tanpa adanya tanggung jawab, orang akan berleha-leha, lalai, dan akhirnya justru nggak mampu lagi untuk mempersiapkan, menyongsong masa depannya. Oleh karena itulah, kalau tanggung jawab udah ada, gadget yang ada di tangan kita, ini pasti akan bisa dimanfaatkan untuk membuat konten-konten positif, untuk men-share konten-konten yang bermanfaat. Maka tidak akan gadget yang ada itu kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah, apalagi membuat konten-konten yang hoax, ya. Nah, jadi inilah pentingnya, tentu suasana ini berat, ya. Maka dari itu dalam kehidupan keluarga perlu dibangun adanya ruhut tanasuh, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran, dan nasihat menasihatinya dalam penuh kasih sayang. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi betul-betul karena rasa cinta, agar keluarga kita tidak terjerumus dalam jurang kehancuran. Luar biasa sekali sahabat asik dimanapun Anda berada. Tadi dari Ustadz Saihu menjelaskan bagaimana pentingnya berlapang dada, pentingnya sabar, Ustadz, ya. Sabar juga, puasa ini membuat kita harus membuat kita berlatih sabar. Komunikasi, dan yang terpenting tadi adalah untuk bertanggung jawab. Jadi sebenarnya dalam perspektif psikologi, Ustadz, tidak ada masalah yang besar dalam hidup ini. Itu ya, semua ringan ya? Semua ringan. Yang ada hanyalah hati dan pikiran kita yang sempit. Jadi sahabat-sahabat asik dimanapun Anda berada, hari ini, di Ramadan ini, marilah kita membuka hati kita, memaafkan saudara-saudara kita, dan berlapang dada atas segala yang terjadi pada diri kita. Untuk itu, terakhir Ustadz, kira-kira pesan buat keluarga sahabat asik. Ya, sahabat asik sekalian, di Ramadan ini saya kira menjadi momentum yang sangat penting bagi kita. Kalau dulu mungkin kita di suasana Ramadan yang belum terkena COVID, kita banyak aktivitas-aktivitas di luar rumah. Justru dengan suasana COVID kita lebih banyak di rumah. Saya ingin berpesan pada kita semua, mari kita intensifkan komunikasi yang efektif di tengah kehidupan keluarga. Kalau keluarga kita efektif membangun komunikasi, insya Allah tadi banyak hal-hal yang bisa terselesaikan. Nah, jadi ini momentum, sekali lagi, momentum yang sangat mahal. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semakin mesra, semakin komunikatif, dan semakin mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih Ustadz Saihu. Ingat tadi pesan Ustadz Saihu bahwa kita harus berlapang dada. Kalau hati kita lapang, masalah besar jadi kecil. Iya. Tapi kalau hati kita sempit, masalah kecil jadi besar. Besar. Baik,
sahabat Asik dimanapun berada, demikian tausiah Ramadan hari ini, Ramadan bersama Asik. Semoga bisa memberikan wawasan dan keilmuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, welcome